wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana, udah pada makan siang tadi ini? Ya. Ya, makan siang. Istirahat tadi makan? Ada sholat zuhur semuanya? Ya. Baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegiatan kita hari ini diberikan nilai kebaikan dan ilmunya bermanfaat untuk kalian dan untuk lingkungan kalian. Silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Isya. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali lagi. Ya, setelah minggu lalu kita belajar bersama. Minggu lalu kita belajar ngapain ya minggu lalu ya? Kita main kuis ya minggu lalu ya. Turnamen kalau nggak salah ya, minggu lalu turnamen. Ya, dari kegiatan minggu lalu hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita. Tapi sebelumnya Bapak mau absen dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Oke. Agung, Lutfa, Alia, Dewa. Arsya, Hadir Pak. Arya, Aziza, Hadir Pak. Azlan, Hadir Pak. Dewi. Izin kemana Dewi? Izin sakit. Denny, izin. Oh hadir. Zakwan, izin. Oh hadir. Lagi hadir Zakwan. Eca izin juga. Oh hadir. Enzi hadir. Wanda, Faza, Firdaus, Ibrahim. Ibrahim sakit, masih sakit ya? Irna sakit. Kaila sehat? Oh, sehat. Kaisya hadir apa sehat? Hadir sehat ya. Enzi hadir sehat. Mara hadir sehat juga. Sama kayak Kenzi ya. Maulidia sakit, izin sakit ya. Muhammad Syafril hadir. Ikram biasanya kamu ada di belakang. Siapa lagi belum? Rizky, Zuhair, Naswa, Ramdan, Ratu Dania, Lisya Akila, Rizky Sakit. sakit juga. Sane hah? Sakit. Banyak yang sakit ya. Sylvia hadir sehat. Syahrul hadir. Tazila hadir. Berlita ya, kita tunggu. Oke, ada banyak teman kalian yang gak hadir karena sakit. Ini berkaitan dengan cuaca, kemudian berkaitan dengan ya, mohon maaf, ada pengumuman, kita dengarkan dulu pengumumannya. Merasa nama dipanggil, nanti sepulang sekolah segera menuju ruang guru gedung B. Salman Abdullah Nabansih, Angga Rizka Pratama
Teguh Bernawan 7B, Hafil 7B, Muhammad Dalafi 7G, Muhammad Zidan Ardana 8C, dan Afgan Bani Khaliki 8A. Sekali lagi, Salman Abdullah 8C, Angga Rizka Pratama 7A, Bara Teguh Bernawan 7D, Hafid 7B, Muhammad Dalafi 7D, Muhammad Zidan Ardana 8C, dan Afgan Bani Khaliki 8A. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang dipanggil namanya? Kelas ini? Nggak ada. Berarti nggak terkenal Pak ya? Oke. Tadi banyak banget temannya yang nggak masuk, ada sekitar lebih dari 5 orang ya? Lebih dari 5 orang. Kira-kira kenapa? Karena cuacanya kadang panas banget, tiba-tiba hujan. Terus main hujan-hujanan pula. Sampai rumah minum es. Ya, pilek lah jadinya. Puyeng-puyeng panas. Ya. Oke, baik, dijaga pola makannya karena cuacanya juga lagi nggak enak, istirahatnya juga dijaga. Kemudian jaga kesehatannya. Dan kita doakan teman-teman yang hadir hari ini semoga diberikan kesehatan, kesembuhan sama Allah sehingga bisa sekolah lagi, datang ke sekolah lagi untuk belajar. Oke, baik. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat minggu lalu bahas apa? Apa? Ragam hias, ya. Benar, minggu lalu kita membahas tentang sebuah ragam hias. Ragam hias itu apa sih? Ada yang masih ingat ya? Kumpulan dari apa ragam hias? Kumpulan dari, ini kan? Faizal? Yang kecil suaranya? Kumpulan dari motif-motif, ya itu adalah ragam hias. Ya itu adalah minggu lalu. Ternyata kalian juga masih ingat tentang materi kita minggu lalu. Dan sekarang kita coba terapkan apa yang kita sudah pelajari minggu lalu di kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, siap belajar pada hari ini? Oke, baik. Sebelum mulai, kita nonton dulu hari ini. Ada tayangan video yang akan kalian simak. Disimak baik-baik. Ini hanya pengetahuan aja tentang apa yang akan kalian buat nanti menjadi sebuah karya.
membuat sebuah karya batik. Di situ paling dominannya di batik itu ada apa? Ada sebuah motif. Tuh. Nah ini motif itu bisa ditempatkan di tarian seperti ini loh, gitu. Di atas apa? Kalau batik itu di atas apa? Motifnya ditempatkan di atas apa berarti? Di atas sebuah kain. Nah itu. Kalian siap melestarikan budaya Indonesia? Siap? Siap. Sampai kapan siapnya? Sampai kalian suatu saat nanti nafasnya berhenti. Kita siap untuk melestarikan budaya Indonesia. Oke, baik. Hari ini materinya kelanjutan dari minggu lalu. Hari ini kita dari minggu lalu. Saya sampaikan. Kita lihat di depan. Ya, materi kita adalah masih seputar mendesain. Sama minggu lalu materi kita desain juga kan, masih ingat kan? Ya, kita membuat sebuah apa minggu lalu? Materinya tentang desain apa? Desain ragam hias. Ragam hias itu adalah kumpulan dari motif. Kalau motif itu kumpulan dari apa? Unsur. Ya, mantap. Masih ingat materi minggu lalu? Kemudian ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk kali ini kalian dapat menunjukkan pola organis di sekitar lingkungan, kemudian mengembangkan pola tersebut agar menjadi motif. Hari ini kita cari objeknya, kemudian jadiin motif. Nanti kita belajar gimana caranya. Kemudian kalian dapat mendesain ragam hiasnya. Dari motif itu akan kalian buat jadi ragam hias. Ingat, ragam hias adalah kumpulan dari motif. Ada pengulangan motif di sana. Kemudian kalian dapat mengelola laporan, berarti presentasi dari hasil gimana sih kalian proses membuatnya nanti. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian profil belajar Pancasilanya masih sama seperti minggu lalu, yaitu kebinekaan global, kemandirian dan kreatif. Kita siap melestarikan budaya Indonesia, berarti siap juga untuk tidak saling mencela antara budaya satu dengan budaya lainnya. Siap ya? Ya, oke, baik. Hari ini kreativitas kalian akan kita mainkan. Jawab pertanyaan berikut ya. Pertanyaan pertama. Ini nilai untuk hari ini. Saya modali nilai hari ini. Siapapun yang dapat. Pertanyaan pertama. Ada di dalam produk apa saja pola ragam hias organis dan geometris itu bisa ada di mana aja? Ada yang bisa jawab? Ada di kaos. Enzi ada di mana? Ada di kaos, di kaos, lemari, meja dan ondel-ondel. Kaos, lemari, meja, dan ondel-ondel. Di ondel-ondel ternyata juga ada ya. Ada motif di ondel-ondel. Ada di sebelah mana kira-kira di ondel-ondel? Di bajunya. Terus mana lagi? Di selendangnya ya. Di selendangnya juga ada motif di sana. Nah itu adalah salah satu kebudayaan dari daerah. Ondel-ondel dari daerah mana ondel-ondel? Jakarta. Oke. Kemudian setelah melihat ragam hias di suatu produk, kesan apa yang muncul? Kalau kalian lihat ada motif nih di lemari kalian, kemudian ada motif nih di kain, di baju nih misalkan, kesan apa yang muncul? Siapa yang bisa jawab? Ya. Kesannya menarik. Jadi pengen punya, oke. Jadi pengen beli gitu produknya. Itu adalah salah satu fungsi dari ragam hias, supaya kita menarik nih. Oh ini motifnya bagus ya. Kalian kalau beli baju batik, pilih-pilih dulu kan? Mana yang paling bagus menurut kalian? Ya kan? Baru dibeli. Kalau nggak bagus, jangan dibeli. Jadi gimana caranya kalian membuat sebuah motif yang bagus? Kemudian pertanyaan terakhir. Tadi dari siapa tadi? Enzi sama Ika. Pertanyaan terakhir. Menurut kalian, bagaimana caranya merancang atau mendesain sebuah karya motif? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya merancang sebuah karya motif? Ada yang bisa jawab? Ya. Oke.
kira-kira? Cari ide, cari objeknya, terus digambarin. Betul. Cari ide, cari objeknya, terus digambarin deh. Sampai situ cukup? Ternyata belum. Nanti akan kita lengkapi hari ini. Ya, kira-kira belum cukupnya apa? Kalian tahu nggak? Apalagi langkahnya? Tadi udah benar, tapi ada lagi langkah yang harus kita lakukan. Apalagi kira-kira? Tahu? Tahu? Belum tahu. Oke, baik, kita akan jawab hari ini. Gimana caranya supaya program hias itu jadi? Oke, baik. Evaluasinya, ini penilaian kita. Pertama ada pretest. Pretestnya itu adalah yang tadi. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pretestnya 20%. Ini yang beruntung dapat 20%. Tapi yang lain jangan berkecil hati. Nanti di dalam prosesnya silakan bertanya dan itu masuk juga ke dalam penilaian. Kemudian ada proses sketsa di sini. Proses sketsa. Proses finishing karya dan presentasi itu 50% hasilnya per hari ini. Kemudian nanti ada proses kuisis lagi seperti minggu lalu. Ini hasil tes 30%. Baik. Selanjutnya adalah ini kriteria yang akan kalian capai. Yang pertama, kalian mampu menempatkan pola-pola organis tadi. Kemudian yang kedua, kalian bisa memilih unsur apa saja yang bisa masuk ke dalam ragam. Ya. Kemudian yang ketiga ada umpan balik dan bisnisnya juga. Ini kriteria tercapaian tujuan. Ya. Kalau ini nggak tercapai ya nilainya di bawah KKM nanti. Oke. Tapi semuanya tenang aja, pasti mencapai KKM dan kriteria ini tercapai kalau kalian ikuti dengan baik. Oke, kita masuk ke prosedur pembelajaran. Ini prosedurnya yang akan kita lalui hari ini. Pertama, menentukan proyek, nanti akan kita jalani. Yang kedua, merancang langkah-langkahnya seperti apa. Kita rancang, kita tentu proyeknya. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Yang keempat, ada penyelesaian proyek. Yang kelima, ada melaporkan dan presentasi hasil. Yang keenam, ada evaluasi proyek dan refleksi. Ini nanti ada presentasi di sini. Oke, langkah ini mungkin sekarang masih bingung gimana cara menjalaninya. Sekarang kita buat kelompok dulu. Kelompoknya seperti minggu lalu masih sama 4 orang minggu lalu, jadi nggak berubah. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya, bangkunya disatuin lagi. Ini untuk diskusi kita mencari objek sekarang. Silahkan mulai dari sekarang. Oke, silakan, terima kasih sudah menjaga lingkungan kelas kalian sendiri. Silakan duduk. Oke, sudah duduk, bisa dengarkan? Ini kita praktek sekarang. Yang pertama kita menentukan proyek. Ini yang pertama akan kita lakukan adalah menentukan sebuah proyek. Apa yang akan kita kerjakan hari ini? Tolong diperhatikan baik-baik. Tolong diperhatikan baik-baik. Yang ada sana lihat ke papan lagi. Ya, menentukan proyek. Apa sih yang akan kita lakukan di menentukan proyek? Pertama yang harus kalian lakukan adalah buat nama kelompok kalian secara menarik. Ya, nanti ditulis di buku tulis kalian. Nama kelompoknya apa untuk satu tim. Yang menarik apa ya terserah kalian namanya. Ya, silakan buat nama kelompoknya. Kemudian yang kedua, perhatikan ini. Ini langkah yang pertama. Jadi kegiatan pembelajaran kita itu step by step. Kalau ini sudah selesai, kita lanjut ke step berikutnya. Ya, buat nama kelompok yang menarik. Nah, ini yang apa yang harus kalian kerjakan?
Ya, apa yang harus kalian kerjakan? Ini. Kalian bisa baca di papan. Bisa dibaca? Bisa baca? Oh, bisa. Oke. Kami membutuhkan saya butuh sebuah desain motif. Nih, saya adalah orang yang punya proyek ini. Saya butuh orang-orang kreatif di depan saya. Orang-orang kreatif yang saya undang adalah kalian. Oke, kalian adalah tim kreatif saya sekarang. Saya butuh yang namanya desain motif untuk dijadikan sebagai ragam hias dan ditempatkan di dalam sebuah produk. Produknya apa aja sih? Produknya talenan, tas, atau payung. Di antara ini kita nanti. Kemudian motif harus mengandung unsur kedaerahan Indonesia. Mengandung unsur kedaerahan. Yang paling bagus adalah budaya lokal. Yang paling bagus ya. Kalau bisa ada Jakartanya, salah satu di antara kalian ada yang ngambil Jakarta. Ya. Tapi kalau kalian mau ngambil wilayah lain juga nggak apa-apa, boleh. Kemudian diutamakan budaya lokal ya. Ini industri kreatif dan pendidikan. Nanti kita akan buat salenannya, tasnya atau payungnya. Kemudian yang ketiga, hal utama yang ingin dikomunikasikan. Tapi hari ini hanya membuat desainnya dulu, belum masuk ke dalam produknya. Membuat desainnya seperti apa sih? Sampai saya mendapatkan desain yang saya mau nanti untuk di produknya. Kemudian yang harus dilakukan adalah satu, membuat objek sebagai identitas daerah. Berarti objeknya harus kalian cari sesuai dengan identitasnya. Contohnya Jakarta, objeknya apa ya? Identitasnya. Ada Monas, ada apa lagi? Ada model, itu juga bisa masuk kan? Gitu. Kemudian warna disesuaikan dengan kedaerahannya. Kira-kira kalian nanti boleh searching di internet, gawai kalian warna yang dominan digunakan di daerah Jakarta itu apa aja sih? Atau di daerah lain, misalkan Surabaya apa aja sih gitu? Ya warna-warnanya. Kemudian kalian kasih nama. Tadi kan di video tadi ada namanya kan, masing-masing motif, ya kan? Nah, kalian kasih nama motifnya. Oke, sekarang kerjakannya kelompokkan dulu nih. Silahkan pertama membuat nama kelompok yang menarik. Setelah itu lanjutkan. Saya minta kalian cari 5 alternatif nama, 5 alternatif objek, ya. Objek yang akan kalian buat 5 alternatif. Sebelum menentukan 5 alternatif tadi, yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan daerah mana ya yang saya mau buat motifnya. Daerah mana ya? Kalian diskusi dulu, kira-kira daerah mana untuk kelompok kalian. Ya, kemudian cari 5 objeknya sesuai dengan daerah yang kalian pilih di kelompoknya tadi. Paham ya? 5 objek aja dulu, cari. Kita mulai dari sekarang. Kalian butuh waktu berapa lama? Saya nggak pakai jam. Berapa lama? Oh, nggak lama, 1 jam, 10 menit dari sekarang. Silakan diskusi masalah nama kelompok, kemudian daerah mana? Masa pilih kelompok? Itu di situ. Buat yang mana? Menit sudah berjalan waktunya. Dibuka dulu ini, baru gambar. Masih dikit. Kamu di daerah mana? Daerah mana? Terus kalian tentu itu daerahnya mana yang kalian buat sekarang? Atau mau di mix juga? Mix aja. Ya,
kenalin dulu daerah mana, terus cari objeknya bukan dari daerah. Tidak ada lagi yang mau bertanya atau mau lain? Tentukan daerahnya. Saran saya nyarinya yang kota-kota besar aja, jangan yang daerah banget. Ya misalkan di daerah mana, di sebuah daerah di dalam atau di dalamnya, atau daerah Beji dalamnya lagi ada Kukusan daerahnya. Kalau di Depok langsung ke apa namanya, ke kota-kota besar aja berarti. Itu Jogja baju kematian. Yang biasa buat itu makanya itu batik keluar. jangan dilihat dulu, sekarang udah daerahnya, kemudian tentuin dulu nih objeknya apa. Kira-kira kalau di Jogja itu ada apa sih? Ada di Surabaya, ada di Boya, terus ada apa lagi? Ada laut, ada apa lagi? Ada jembatan. Sudah dapat objeknya dari daerahnya, sudah. Oke, sudah menentukan daerah, silakan cari objeknya, 5 aja, 5 objek. Sudah? Daerahnya udah di sini. Sekarang silakan cari objek yang pasti apa. Jangan cari dari ini, cari objeknya. Jangan cari kiri pasti. Yang berkaitan dengan Jakarta kan ya? Dulu diskusi itu ngapain nih kalau? Ngapain? Udah kan? Ngapain itu dua-dua? Ya? Kalau daerah itu marah ya? Kita mau ngajarin dulu. Kalau udah nemuin daerahnya, satu orang cari satu daerah aja, kayak satu objek aja. Satu orang cari satu objek aja. Dapat tuh. Daerah mana? Jogja. Cari yang unik di Jogja apa aja sih? Jawa Baratnya mana? Jawa Barat ada umumnya. Nah itu di mana itu? Cari bundanya kalau nggak ada. Bali Ya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi selesai nyari objek 5. Kita masuk ke document berikutnya. Kalau sudah ditentukan daerah mana, objeknya apa, kita masuk ke halaman berikutnya. Ditulis di buku tulisnya dulu. Satu aja. Masing-masing kelompok perwakilan satu aja tulis. Tulisannya yang paling cakep. Ya. Iya, misalnya kalau di wayang itu wayang
Makanan boleh, tapi dilihat dulu di makanannya. Ada yang enak lapar ya. Lapar makanan yang enak apa? Nah, ini di sini kan ada apa? Oh, ada rumahnya. Kali. Boleh. Tapi tulis dulu objeknya apa? Per poin-poin. Oh, objek satu ini, objek dua ini, objek tiga ini gitu. Udah dapat 5? Lama. Makanan boleh. Oke, stop, sudah semua ya. Oke, stop dulu. Semuanya rata-rata sudah dapat 4 objek. Sudah dapat 4 objek? Sudah, rata-rata udah 4. Udah ada yang 4, ada yang 3, nggak apa-apa. Oke, kalian perhatikan dulu. Langkah yang pertama tadi sudah, kalian sudah menentukan nama tim kalian, sudah menentukan daerahnya sudah, objeknya sudah nemu beberapa. Oke, ini langkah berikutnya adalah merancang langkah proyek. Yang pertama buat tim kreatifnya sudah, tadi sudah tim kreatifnya. Yang kedua prosedur penyelesaiannya, identifikasi objek. Tadi daerah sudah kalian tentukan, kalian sudah mengidentifikasi objek namanya, mencari objek-objek sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau di sini saya teorinya 7, tapi saya kasih diskon hari ini 5 aja. Oke. Kemudian dari 5 tadi, silakan kalian pilih 3, tentukan 3 objek untuk dijadikan sebagai karya motif kalian. Coret 2. Kalau yang sudah dapat 5, coret 2. Kalau yang belum, tambahin lagi. Sudah dicoret? Coret 2, jadi cuma ada 3 objek nanti. Gak akan kalian buat jadi motif, ada 3 objek aja. Kita belajar dari yang sederhana. Ya, sudah. Apa objeknya? Oh, ada 3, ada tugu, candi, rupiah, makanan. Tahu lapar nih udah siang. Ya tentunya 3 ya. Sudah dicoret 2. Kalau yang belum tambahin lagi. Kalau baru dapat 2 tambahin 1 berarti. Jadi ada 3 objek. Oke ya. Kita masuk ke sekarang membuat sketsa objek. Halo. Membuat sketsanya. Kemudian membuat gridnya. Membuat komposisi objeknya dijadiin satu menjadi motif. Kemudian motif ini kita ulang-ulang nanti menjadi regalia. Caranya seperti ini. Caranya. Perhatikan lagi layarnya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita susun dulu jadwalnya. Ini jadwal kita hari ini. Ya, jadwal kita hari ini. Oke, jadwal kita hari ini adalah konsepnya tadi 15 menit. Kalian sudah lalui itu konsepnya. Kemudian proses berkarya, nanti kita membuat sketsa, motif bergambar sampai warna 40 menit dan presentasinya 10 menit. Ini adalah jadwal kita pada hari ini. Jadwalnya padat ya? Ya, kayak orang sibuk. Ya, ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke penyelesaian proyek. Ini sudah kalian lalui tadi, penyelesaian proyeknya sudah saya tentukan. Sudah kalian tentukan sendiri, sudah jadi 3 objek tadi. Sekarang kita masuk pembuatan sketsa, karya di kertas gambar. Ya, pembuatan sketsa. Kalau sudah nanti sampai jadi motifnya namanya apa? Kalian kasih nama ke motifnya. Oke. Kemudian presentasi terakhir. Ya.
Ini adalah langkah pengerjaan, kelihatan nggak langkah pengerjaannya? Di depan, ya ini. Ini tadi saya coret-coret. Pertama, kalian menentukan objek kan sudah ada 3. Sekarang sketsanya, buat sketsa dasarnya, buat bentuk-bentuk dasarnya. Kalian gambarkan di buku gambar. Ada 3 objeknya tadi. Oke, siapa yang bisa gambarin objek 1, objek 2, dan objek 3 dalam satu kertas gambar? Dalam di satu kelompok itu. Oke, sekarang buat ini dulu. Objek yang sudah dipilih kalian gambarkan dulu masing-masingnya. Boleh lihat internet contoh bentuknya kayak gimana. Silakan dibuat di satu kertas gambar aja. Ya, kalau makanya berarti bentuknya nanti gimana? Ada apa aja? Oke, sekarang silakan buat di kertas gambar objeknya 3 objek yang tadi sudah kalian pilih. 3 objek yang sudah digambarkan di buku gambar. baru. 10 menit. Benar. 10 menit. Ya. Tiga objek gitu. Ya, silakan mulai Benji, bantuin. Kamu cari gambarnya, yang lain gambarin di satu ini aja. Kamu gambar objek 1, gambar 1. Ya, ada lama saja. Yuk mulai gambarin objeknya. Objeknya di buku gambar. 3 objek tadi kalau gambarkan, lihat di internet bentuknya kayak gimana. Kalian gambarkan. Yang sederhana aja, nggak usah detail-detail. Bentuk keluarnya. Ya, silakan gambarkan. Bisa nggak harus detail banget, bentuk dasarnya aja, bentuk luarnya aja. Ya itu kayak gitu, betul. Nggak harus rapi-rapi banget. Nggak harus lempeng banget, lempeng itu apa sih? Lurus, ya betul, lurus. Oke, silakan buat di objeknya. Sudah dapat jadi objeknya. Nah, itu tinggal digambarin pulang aja. Gak detail banget. Jangan pakai lagi. Beli ya? Dapatnya yang beli ya? Dia mau objeknya apa hotel? Cari gambar objek. Nah, ini apa? Ya itu cakep banget. 5 oval ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oval ini kalian buat. Ini nih, coba saya Gambar gak?
sudah ada rumahnya. Orangnya buat kakaknya dulu nih. Nah, kalau motor yang itu Ini sarung kan dia? Dikurangin bentuknya atau ditambahkan bentuknya. Kayak daun di sini, ini saya tambahkan ada apa namanya itu sulur-sulurnya tuh. Kayak di sini. Boleh ditambahkan atau boleh dikurangi bentuknya dari objek aslinya. Ya kalau sudah jadi 3 objek, silakan kalian sederhanakan objeknya. Sederhanakan objeknya. Nanti saya panggil yang mengerti, silakan tanya. Ada ngomong ini saya. Udah kayak gini, tinggal yang gabungin sama sini. Ini nggak bisa boleh kalian putar. Misalkan bagian kepalanya aja di sini. Di sini kalian ambil aja. Di sini. Ini jadi. Oke, kemudian si kuenya di mana? Kuenya bisa orang ketemu sama. Oke, ini contohnya. Silakan kalian membuat sketsa penyederhanaan bentuknya kemudian digabungkan di lembar. Oke. Silakan bentuk tadi sudah saya sampai semuanya sudah. Kemudian sederhanakan bentuknya dan digabungkan. Kalau sudah sederhana digabungkan menjadi satu dulu. Di komposisi disusun. Kira-kira monasnya di sebelah mana? Kira-kira daunnya di mana? Prosesnya. Silakan kalian susun. Di potret. Udah dapat objeknya? Ah, itu keren tuh. Nanti penyederhanaan bentuknya gini. Keringnya di mana? Coba tas aja untuk satu kelompok, terus diwarnai. Langsung aja buat. Kan nanti tinggal tambahin si kerisnya kan di mana? Nah, disederhanakan di sini. Sederhanakan, misalkan objek pertamanya, oh ada si Monas nih, ada si Monasnya di sini. Kemudian ini bisa nih, nggak nyambung ya, boleh kan nyambung kan semuanya. Ini sederhananya di sini nih. Boleh kalian
bagus komposisinya. Silakan yang sudah selesai komposisi objeknya dibuat menjadi satu motif utuh dulu. Hari ini target kita sampai motif ya. Tinggal digabungin aja. Gak usah, ini tetap ada. Nanti ada nilai sendiri, nilai proses ini. Sampai yang digabungkan. Kita kesebar. Nah, contohnya sekitar si gunung dan matahari. Itu model ini penyederhanaan bentuk pembuat kamu komposisi, oke? Nah, sekarang ini ada ini. Sekarang kamu buat yang besar ini. Itu contohnya ya. Sekarang kalian silakan buat keluar. Satu dibuat, bantuin. Kami target kita sampai motif hari ini. Ya, potret. Sip. Oke, ini langkah ini sudah ya. Olahraga mias ini akan kita buat minggu depan. Minggu depan jadi targetnya adalah membuat dari motif yang mulai dibuat sekarang jadi ragam hias. Ingat ragam hias adalah pengulangan dari motif. Ini sketsanya untuk minggu depan. Sekarang jadi dulu motifnya saja. Silakan yang sudah diwarnai. Ya, silakan diwarnai. Biar enak dari kita. Nah, ini berhasil ambil yang finishing. Jadi warnanya yang finishing. Ya, yang finishingnya diwarnai. Oke, sekarang masuk proses pewarnaan dari sketsanya, silakan masuk. Nah, itu udah ini, coba lihat. Dulu dari tadi. Oh iya, sama. Ini udah belum ini.
Set pewarnaan semua ya, sudah ada normatif masuk pewarnaan. Oke, mantap. Ih, keren nih. Nah, biar nggak kelihatan kuning banget gitu. Kita bantu doa. Ya, waktunya sebentar lagi. 3 menit lagi ya. Sekarang jam berapa? Ini apa ya? Di rumah kamu Kita mau masuk dalam presentasi. Jadi nanti yang sudah selesai satu aja kita presentasiin. Sisanya minggu depan. Oke. biru aja biru. Ya. Saling menghargai. Udah selesai ini. Udah mau warna bagus. Keren nih kan. Lo mikir apa ya? Oh iya. Sama Yaudah itu aja. Yaudah. Bukan warnain doang biar semuanya kerja. Yang udah selesai, siapa yang mau presentasi? Udah beda presentasi? Belum? Mana? Warnanya? Warnanya? Yang ini masuk warna. Ini di kelompok apa enggak? Bapak yang ini warna apa diwarnain Pak? Gak usah yang jadinya aja. Yang udah jadi. Apaan sih nih? Ini pemilihan warna. Aduh, udah ngaco. Iya tadi jatuh. Bagus ya Pak? Pohon kelapa. Daun. Ini dasarnya gini. Makan ujung-ujungnya lu buat kayak gua juga sih. Ini nyambung. Ih, masa warna pink kocak ya? Memang pink. Ada deh. Kocak gitu kan. Selamat Cumi.
Enggak ya? Oke. Sudah ada yang mau saya dulu lagi. Silakan dilanjutkan. Berani? Oke, stop dulu ya, kita perhatiin satu teman yang sudah hampir selesai. Nanti bisa dilanjutkan lagi, stop dulu. Kita dengarkan penjelasannya. Nanti gini, kalian sebutkan namanya. Kalau dengarkan, sebutkan nama kalian yang mau presentasi ini yang saya tunjuk nanti. Kemudian kira-kira konsepnya apa, dari daerah mana, objek yang terpilih apa, kemudian cara buatnya bagaimana, kenapa pakai warna itu, gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, ini yang udah mau selesai kelompoknya Akila dan Arya. Ada yang keren banget dari tadi. Ada yang keren banget poin aja. Jadi itu dia ngeliat itu. Ya, silakan berdiri. Berdiri di sini aja di sini. Ini yang menjadi nanti kita teruskan lagi. Ya, di sini. Di sini karena ke teman-temannya. Karyanya dipegang, karyanya dipegang. Karya dipegang. Ini karya hampir jadi, tapi sebentar lagi jadi kayak. Tunjukin, hati-hati. Tunjukin ke teman-temannya, silakan. Mulai dari salam ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Risha Jilafandra. Ya. Kami akan menjelaskan tentang karya kami. Motif Kami. kami dari daerah mana, kemudian kalian nemuin objek apa saja yang dicari, kemudian gimana caranya supaya jadi motif itu. Motif kami dari daerah Jakarta. Perhatikan temannya berbicara. Ini objeknya ada tepung Jogja, sendal bulur, sama bakpia. Oke. Sama bakpia, makanan yang diambil bakpianya. Terus warnanya warna yang kita gunakan warna apa aja? Warna coklat, ada hitam, sama biru. Oh, biru. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak dari teman kalian ini? Kira-kira udah dikasih nama belum? Oh belum. Ada yang kasih nama ya motifnya ya. Oke, ada yang mau nanya ke temannya? Bakpianya. Bakpianya mana katanya? Bakpianya itu aja yang berwarna apa gitu? Bakpia ini yang warna biru. Yang warna biru. Itu dijadiin seperti itu penyederhanaan dari bakpia. Kira-kira bakpia apa yang warna biru? Ada ya? Oke, terus ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Kira-kira Borobudurnya di mana Borobudurnya? Ini bulu-bulunya dibalik. Borobudur di balik. Jadi motif ini bisa diputar-putar. Ya, putar-putar. Tapi nggak ini jangan muter-muter, tak puyeng. Oke, sampai sini beri tepuk tangan buat kelompok. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan. Dulu. Setelah ini kalian beresin lagi peralatannya, kita lanjut minggu depan untuk pembuatan ragamnya. Semuanya perhatikan dulu. Jangan ada yang apa-apain dulu. Oke. Kegiatan kita hari ini adalah membuat apa? Membuat bakpia. Membuat motif. Gimana caranya tadi yang pertama? Menentukan apa dulu? Ya. Daerahnya. Ambil daerah jadi apa lagi? Objek. Terus apa lagi? Apalagi selain objek disederhanakan objeknya, kemudian dibuat dikomposisikan menjadi satu karya seni motif utuh. Oke, karya bagus-bagus, tinggal finishingnya aja. Baik, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Cukup ya? Oke, nanti kebersihan lingkungannya dijaga, lagi beresin lagi, bersih lagi. Dulu kita tutup.
membuat dari motif ini kita akan jadikan sebagai sebuah ragam ya yang diterapkan di dalam sebuah produk. Dalam sebuah produk. Oke, kegiatan kita cukup sampai di sini. Minggu depan alat bahannya masih sama yang di bawah. Kemudian masih bawa alat warna di bawah ya. Tadi masih ada yang nggak bawa alat warna. Baik, sekarang silakan kita berdoa dulu supaya perjalanan kalian menuju rumah diberikan keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa. Dipimpin doa dulu. Silakan berdoa. Ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.